Ini alatnya, ini tabungnya, 2 tabung, ini namanya konsol, itu PC ya. Coba dibaca, ada yang baca? Baca mana? Baca semua. Yo, modelmu iku. Waca apa tak bener. Desa yang ngantuk apa arek iki. Hah, ngantuk. Ngantuk luwe. Apa meneh? Kedua tabung harus Mau ada cara dipastikan. apa itu botak itu? Ada tenda itu. Ada apa? Ini kan. Masuk mata di lapangan. Tahu kamu. Kedua tabung harus dipastikan berada dalam kondisi pelajaran buka Tapi itu mantenmu ya. Sabar gitu. Oke, cara baca. Kedua tabung pressure vessel dan vacuum vessel harus dipastikan berada dalam kondisi atmosferik. Kedua tabung dalam kondisi atmosferik itu artinya kita bisa buka semuanya ini. Artinya dalam satu atmosfer dengan udara ini. Terus baca berikutnya. Semua valve yang lain harus dalam kondisi tertutup. Semua boleh tertutup valve-nya ini. 1, 2, 3, 4 tertutup. Ini yang dibuka. Terus Nyalakan konsol yang terhubung dengan peralatan atau modul TH5. ini konsol namanya ya, nyalakan. Terus Nyalakan PC sebagai pencatat data. nah itu nyalakan PC-nya ini. Nyalakan. Bisa nggak nyalakan PC? Yang gambarnya Kanan. yaitu Kanan. Kiri. Naik. Kanan tuh loh, kanan samping. samping. Kanan samping. Ayo kayak parkir uang parkir. Itu apa nih? Ukur dan catat tekanan udara sekitar. Berapa tadi udara sekitar? 741 741. ya. Tekanan udara bukan suhu ya. Cepat ngajari mau ngantuk ini. Ini pakai Terus apa mana? Tutup valve V1 dan V3 serta Tutup valve V1, V3, terus buka valve V4. nggak apa-apa, ini ketiganya di sini sama aja. Terus Buka valve buka V4. valve V4, ini V4 ya. Terus Buka perekam grafik atau data logger yang sesuai divisi dengan cara buka program TH5 expansion process. ini programnya titik. Nah, ini terus Pilih exercise A, tekan tombol tombol load lewat. lewat. Pilih view table. Pilih nih ya, ini dulu ya. Kemudian ini berapa itu tadi? 741 Tulisan ketikan. 741 Ketikan mas. Satuannya satuannya mmHg. Ini ya. Ya. Oke, sudah ya. Ya. Suhunya tabung sekarang sini suhunya. Ini T1. T1 itu ini ya. Itu T2 ini. Ada kalau hitamnya ini loh. Oke, kemudian kita buka. Nah, terus Jadi itu view table. View graph untuk menampilkan grafik. sudah ini terus. Nyalakan pompa udara sehingga udara mengalir ke dalam reservoir. Nah, ini jadi udara kompresor di belakang dinyalakan mengalir sini. Kita nyalakan ya. Terus sampai Tekanan dalam pressure mencapai 30. nah kalau sudah angka 30 sini dimatikan ya, kita tunggu sebentar. Matikan, tutup valve V4, tutup terus Tunggu sampai tekanan dalam reservoir setelah stabil. stabil. Perhatikan ya, ini harus nyala hijau ya ini ya. Kalau ini mati berarti nggak nyambung, artinya Joko Sembung ya. Jadi kalau ini hijau berarti apa? Nyambung antara konsol PC dan di sini ya. Kemudian apa? Tunggu sampai tekanan ini. Stabil. Ya. Anggap aja stabil terus. Catat P yang stabil tersebut sebagai PS awal. Nah, catat ini dari P awal ya. Ditulis 29,4, kemudian tombol Go. go. Nah, setelah itu baru buang sedikit nih. Nah, ini ya. Jadi kenapa harus dibuang sedikit? Karena
tadi di awal ketika dia ditekan udara pasti ada udara yang terjebak, ya kan? Karena kondisi tertutup tadi, makanya dibuang sedikit. Caranya gitu ya, go dulu baru dibuang sedikit. Nah yang ini berapa ini? 74 1 atmosfernya ya di ruangan ini. Nanti pada saat tekanan di sini atau temperatur nanti sudah mulai stabil ya, pergerakannya stabil, maka sudah selesai berarti. Cuma itu aja prakteknya enak loh. Enak. Gampang. Gampang. Itu ditanya masa sendiri, Pak. Iya itu melaku dewe itu aku tak batal gak tak kongkon gitu. Ya di go berarti udah jalan sendiri toh. Sekali lagi dibaca loh ya. Kamu bisa mengoperasikan tanpa kamu tahu dasar teorinya juga percuma gitu loh. Ya. Kamu tahu dasar teorinya juga nggak praktek juga percuma. Ngerti maksudku ya? Saya berharap kamu ini benar-benar mau rasa ingin tahu itu tinggi gitu loh. Apa sih alat ini? Saya pengen tahu. Kalau itu yang terjadi, kami gampang untuk ngajar gitu loh. Kami mudah untuk bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Tapi kalau kalian sedang nggak ada niatan untuk rasa ingin tahu tinggi, rasa ingin tahunya nggak ada ya sudah selesai sudah. Mau ngomong saya munduk ya aku kurang gunane ya toh. Bolak-balik Joko sembung terus akhirnya. Oke ya. Kita stop. Nanti caranya file save as ya, kemudian tulis kelompokmu sapa nang kene ya. Kemudian di save. Oke? Nanti ada dua alat, yang satu nanti Stirling, ada alat Stirling, saya kasih tahu Stirling nanti ada alat yang lain. Jadi nanti satu kelompok besar, yang kelompok kecil ini, yang kelompok kedua Stirling nanti ada ada pesawat alat peraga kecil nanti itu yang untuk mengetahui energi, untuk menghasilkan satu energi dari pemanasan ya, dari pemanasan. Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Udah jelas ya. Minggu depan akan takon dulu ya. Itu kan sekarang udah tak tanya. Nanti tuh yang langkah B kamu baca sendiri ya. Itu ada langkah B ya. Ikuti aja prosedurnya di situ ya. Langkah B. Tolong ketua kelas dicetak ya nanti malam ya. Besok dibagikan ya. Jadi minggu depan kalian sudah ngerti apa yang kalian kerjakan gitu. Semester ini berapa lab kalian? Apa aja? Timur ya. Oh, jadi masih praktikum. Oke, judul berikutnya apa? Kesetimbangan. Nah, kita ke lemari asam sekarang. Sama. Ya, ini alatnya di sini. Jadi ini alatnya seperti refleks ya. Sekali lagi tolong dibaca dengan cermat supaya kamu tidak salah. Tolong dibacakan. Wocon, jadi batin. Yang pertama susun alat. Ya, sudah tersusun. Terus Ambil metanol atau etanol 3 mili dan ukur indeks biasnya menggunakan refraktor. ya nanti bahannya untuk setimbangan yang di jerigen ya, bukan yang di botol ya. Yang di jerigen nanti di jerigen saya sediakan etanol dan metanol. Ya, lalu nanti ambil 3 mili ya, masukkan ke tabung reaksi, kemudian nanti dicek indeks biasnya pakai refraktor. Nah, ngeceknya bisa sebelum jalankan alat ini atau bersama-sama, tidak masalah nanti. Ya, yang penting tabung reaksi kamu kasih label supaya nanti bisa membedakan. Terus Masukkan metanol atau etanol variabel 100 mili ke KNF melalui port nomor 3. ya, jadi nanti ada kamu ambil metanol yang kamu ambil untuk indeks bias 100 mili masukkan di tabung ini ya. Ya.
Dan nanti ini saya kasih termometer digital ya. Kemudian, alirkan air untuk kondensor. nah ini coba masukkan ini. Ini coplok. Situ. Di ini loh, coklat. Iya, Ya itu bukaan. Ini bukaan ini. Yang mau bukaan ya. Awas bledos. Wah, aku teko-teko mulai keseleo itu. Nah, jadi perhatikan ya. Ini pendinginnya kita sirkulasi, jadi nggak dibuang. Kenapa saya buat seperti ini supaya nggak ada air yang terbuang. Di luar sana banyak orang yang butuh air. Jadi jangan buang air seenaknya sendiri ya. Memang saya sengaja kita berikan pompa sama bak supaya proses pendinginnya itu benar-benar air yang nggak terbuang. Paham ya? Paham. Ini namanya cinta lingkungan, ya. Bukan cinta Laura. Oke. Kemudian setelah jalan, terus tiup ya, Nyalakan. nyalakan heater. nyalakan heater. Ah, ini nyalakan heater ini. Ya, itu masukkan itu. Ini betul. Ya asik gerak guys. Nyalakan heater ini ya. Nah, ini contohnya. Terus, Amati bahan sampai mendidih, catat suhu didihnya saat suhu konstan. nah ketika mendidih dicatat suhunya berapa ya. Setelah itu Ambil sampel liquid dari ambil sampel port nomor 3 menggunakan pipet kurang lebih 5 mili. 5 mili, nanti akan dicek indeks biasnya. Terus Analisa konsentrasi sampel liquid dengan cara mengukur indeks biasnya menggunakan refraktor, refraktometer, dan ubah dari persen volume menjadi persen mol. terus Tambahkan aqueous sebanyak 30 mili ke dalam TNF melalui port nomor 3. terus Ulangi langkah 1-9 hingga 5 kali. ya, jadi penambahan aquades 30 kali 5 kali ya. Itu nanti juga pengambilan sampelnya juga sama ya. Sebelum dikasih aquades kamu ambil ya. Kemudian setelah dikasih aquades yang pertama mendidih kamu ambil, kemudian kasih aquades lagi 30 mili mendidih kamu ambil sampai 5 kali. Paham ya? Dimasukkan ke tabung reaksi nanti. Ya, terus Ulangi. Data hasil percobaan dicatat dalam laporan sementara. nah, kemudian catat laporan sementara. Ada pertanyaan di sini? Mana? Coba tadi itu. Refleks. Refleks. Refleks gak sih? Duduk ya duduk. Lalu. Aduh. Ada pertanyaan? Nanti kalau mau praktikum dijelaskan lagi apa enggak? Ya, Enggak. ya terserah saya. Saya jelaskan nanti. Enggak, tapi tolong kamu baca bener ya. Iya. Jadi supaya nanti kamu lebih mudah mengerti. Kalau membaca jangan sekali. Apalagi dipilih-pilih kayak baca novel. Useng pilih, baca serupati mulai enggak boleh. Ya. Baca itu harus urutan berurut ya. Harus sistematis ya. Kondensor. Nah makanya kenapa dibuat kelompok kecil supaya kamu maksimal dalam bekerja gitu. Maka sekali lagi jangan bangga kamu punya teman sergap apa di kerjaan kamu terus tengah-tengah. Tolong ya. Ya wes anu. Gak kelihatan. Begitu kamu uji kompetensi bingung kamu nanti. Ya. Naik ke atas tuh. Oke, judul yang berikutnya sebelum saya kasih tahu cara menggunakan refraktor. Hah? Oh ya kita ke sana sekarang. Ambil kursi.
Iya. Nggak sampai. Saya kan berbagi. Iya di YouTube. Nama banget. Kamu kan nama kimia. Ya, jadi ini alatnya TH3 itu. Tadi TH5 ini TH3 untuk praktikum tekanan uap jenuh. Ini sama dengan boiler ya, steam uap, pesawat steam namanya, pesawat uap atau steam boiler ya, yaitu penghasil uap dari air baku yaitu aquades atau aquabides. Ya. Jadi kalau Anda pernah ke PLTU, di mana PLTU? Python. Python itu apa itu singkatannya PLTU? Listrik tenaga uap. Pusat listrik tenaga uap. Nah, tenaga uap dihasilkan dari boiler seperti ini. Airnya air laut. Air lautnya diproses dengan kimiawi. Ada yang dari Probolinggo? Kamu ya dekat PLTU? Bapak di sana kerja sana? Oh enggak, tetanggamu enggak ya? Pak Demu, pelikmu enggak? Kapet. Nah, jadi sama. Jadi ini sama dengan pesawat uap. Kalau di PLTU itu airnya dari air laut, dia proses kimiawi dulu ya. Dia dihilangkan logam-logam beratnya, garamnya ya pakai proses kimiawi. Setelah itu dimasukkan lewat RO namanya, reverse osmosis ya, membran. Kemudian dimasukkan ke ion exchange, kation dan anion sehingga air bakunya ini benar-benar bebas mineral, bebas logam-logam, bebas garam. Ya. Sehingga apa? Ketika dipanaskan, dia tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan kerak atau karat. Ya. Nah, kalau kamu di rumah masak air, kemudian pancimu itu putih, berarti kandungan CA-nya tinggi, ya kan? Kalau misalnya pancimu hitam, berarti Fe-nya itu tinggi. Gitu. Ada kan air seperti itu kan ya? Seperti itu. Makanya airnya harus diolah dulu, ditreatment dulu gitu. Nah, untuk tekanan uap jenuh ini air dipanaskan, ya, dipanaskan. Kemudian kalau ini tangki tertutup, maka kemudian dia menimbulkan satu tekanan kayak Presto itu. Siapa yang punya Presto? Ada yang punya ya? Ya. Jadi semakin tinggi tekanannya akan ada perubahan temperaturnya itu. Ya, kalau tadi di bawah 1 atmosfer itu suhunya air mendidih di bawah 100. Sekarang kalau di atas 1 atmosfer ya air mendidih di atas 100. Paham ya? Nah, nanti setiap kenaikan tekanan pada tangki ini kamu lihat untuk temperaturnya. Ini sensor T1, PT1 ini termokopel namanya ya. Dia yang sebagai alat sensor untuk mendeteksi berapa suhu yang ada di pipa ini. Ya, ini PT1, ini PT2. Pernah makan keripik buah? Pernah tahu prosesnya? Nah, jadi prosesnya adalah vacuum frying. Ya. Dia digoreng dalam tangki tertutup. Dalamnya minyak, tapi nggak bertekanan, dia divakum. Ngerti ya? Disedot vakum itu kan. Nah, ketika divakum minyak mendidih, suhunya di bawah 1 atmosfer. Kalau misalnya minyak goreng itu dalam 1 atmosfer 110, maka ketika divakum dia cuma 80 sampai 90 lah. Ya, makanya minyak gorengnya bisa dipakai 300 kali untuk menggoreng. Ya, warnanya buah tidak berubah, nutrisi dan vitaminnya tidak berubah. Ya, makanya segala sesuatu yang diproses dengan vakum nilainya akhirnya mahal. Salah satu contoh adalah proses destilasi oli sintetik. Ya, kenapa oli sintetik itu mahal? Ya, karena prosesnya tadi vakum tadi gitu. Paham ya? Jadi ini kebalikannya, kalau ini bertekanan, nah ini mestinya dimodifikasi ada di vakum gitu, sehingga di sini ada dua. Kalau ini namanya pressure gate, kalau yang vakum gate namanya vacuum gate. Kalau pressure gate dari jarumnya di sebelah kiri, kalau vacuum gate dari jarumnya sebelah kanan. Jadi pergerakannya kebalik begitu. Saya pernah praktek, air saya panaskan, mendidih, saya vakum 70 cm Hg minus, airnya suhunya sekitar 45 sampai 50 derajat. Ya, seperti
seperti itu. Ada yang tanya, Pak bisa nggak diganti? Bisa aja ganti minyak goreng, ganti oli bisa, tapi nanti bersihkannya susah. Jadi kita terpakai media air aquatis. Paham ya? Nah kemudian ini tombol heaternya ini pemanasnya. Kalau saya turunkan dia mulai nyala heaternya. Kalau ini mati. Potensi yang di sini itu kecepatan panasnya ini, ya. Jadi kalau ini rendah, ini 1, 2, 3, 4, 5 semakin kanan maka semakin cepat proses panasnya itu. Ya, kamu bisa pakai variabel misalnya sekarang saya buka di 1/4 ya, berapa suhunya? Setengah, berapa suhu 3/4, berapa suhunya full berapa. Cuma itu aja. Simpel kan? Simpel, sederhana, tapi kamu harus tahu gitu loh. Prinsipnya tahu bahwa setiap air dipanaskan dalam kondisi tertentu dia juga akan mengubah temperatur menyesuaikan tekanannya, ya. Ada pertanyaan? Cukup? Nah kemudian sekarang saya jelaskan tentang refrakto, ya, refrakto. Mbak, papanya itu nggak dilanjutkan Pak. Nah di refrakto kita punya 2 refrakto, yang satu analog, yang satu digital. Jadi nanti di refrakto itu ada display seperti ini, ya, bulat. Kemudian ada display begini. Nah nanti itu ada kaca prisma, ya. Kamu teteskan di sini, kemudian ditutup, ya, tutup, ya. Kemudian nanti kamu lihat ada apa? Ada kaca untuk kayak Microsoft itu ya, apa? Kaca okuler itu ya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Ini gelap. Di alat refraktor ada 2 potensio, ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar yang bawah itu untuk memposisikan batas antara yang gelap dan terang ini di tengah-tengah silang ini. Kemudian yang kecil ini untuk mempertajam batasan ini. Nah, ketika sudah begini tajam, ya, di tengah posisinya, yang analog itu ada display yang kedua di bawahnya itu begini. Ada garis, kemudian ini ada skala. Ada angka di sini. Ya. Nah, ketika kamu sudah posisi seperti ini, kamu lihat berapa di sini, misalnya air aqua di sini 1,333 misalnya. Kalau yang digital, ya, tampilannya di luarnya itu ada display digital, nggak usah. Ini yang analog, ini yang digital langsung keluar angka seperti ini. Nanti saya ajari nanti. Oke, kita langsung aja praktek di refraktor. Ini besok udah boleh pakai tangan loh ya. Saya aja yang pakai tangan ya. Udah jadi Pak Prayogo pakai tangan Pak, nggak boleh. Nah ini kamu putar ini, yang ini untuk memposisikan garis itu benar-benar di tengah silang ya. Yang atas ini untuk mempertajam garis itu, dipertajam. Sama aja. Ya. Kemudian di bawah itu ada skalanya, angkanya di situ. Nah, suhunya 26,0 ini. Coba kamu lihat. Betul aja tak apa-apa. Suhunya itu fungsinya apa? Sebenarnya gini, untuk mengukur indeks bias itu suhunya harus 20 derajat seperti kita mengukur density. Supaya apa? Tidak menguap, itu aja fungsinya. Ngerti ya? Kalau nanti bahan yang kamu uji atau kamu periksa itu mudah menguap, kalau suhunya 20 dia nggak mudah menguap. Itu aja membedakannya. Makanya idealnya itu kalau kamu uji densitas itu memang suhu 20, bukan suhu lingkungan ya, bukan suhu di atas lingkungan. Coba kamu lihat sekarang. Pak, boleh megang ini panas nih. Oh enggak panas ini, lampu aja ini, penerang aja ini. Ini agak burak ini ya, lama saya nggak bersihkan ini. Saya bersihkan ini. Pak, mau tanya tadi mau dikasih air dulu, tujuannya berapa? Ya ini indeks bias airnya berapa? Nanti kan beda lagi.
Bisa gue bilang. Enggak dilihatin. Bisa Nggak nggak? bisa liatin sendiri. Kameranya bisa. Kamera kayak bisa nggak? Kamera. Bisa mestinya bisa kok. Nah itu. Hijau. Ada dua display itu terus. Nah itu ya. Nah yang atas itu. Nah ini yang bawah perhatikan ya. Ojo goyang-goyang. Tangan saya koyak-koyak Pak. Hah? Kira bantuin. Berdek deh. Nah tadi pas tadi itu. Kurang. Nah sampai sini ya. Tahan. Oke tahan. Tahan napas. Nah ini Pak lihat ya. Yang atas ini ya, yang ini, nah ini kan tahu ya. Tahu ya. Nah ini untuk menggerakkan posisi di tengah. Nanti ada silang tipis di situ, persis tengah. Ya. Kemudian yang ini untuk membuat tajam, ya kan? Ya kan? Kalau gini kan kabur toh. Iya. Ini semakin tajam. Nah setelah ini kamu lihat angkanya di sini berapa gitu. Aduh, hilang. Ya. Nah seperti itu. Oke, kita pakai yang digital aja sekarang ya. Copotan itu. Ini sama, ambil air ada nggak? Ambil air. Ambil air. Air, ada yang punya anu. Itu tuh. Botol semprot. Ini sama ya, ini ya. Taruh air. Itu ada ambang batasnya apa tidak, Pak? Maksudnya? Kan naruh air. Ada Batasan iya, naruh batasan. airnya. Oh, yang penting jangan sampai kemana-mana itu. Sampai Nah, banjir. caranya ya ini kayaknya belum keluar toh. Ini harus diputar saya mentok. Tek. Nah, keluar angkanya. Ya, coba kameramu. Bisa enggak? Di sini. Ya. Nah, kelihatan kan? Jelas dulu. Yang mananya sih Pak? Saya. Cahaya ilahi. Nah, ini air berapa tadi? Coba angkanya berapa? 1,3. Nah, ini langsung muncul. Kalau yang di sana kan memang analog, jadi ininya bergerak begitu angkanya. Ya. Sampai pada posisi tadi displaynya yang atas, yang bulat itu benar-benar garisnya di tengah, ya kemudian tajam garisnya tajam gitu. Lagi itu toh? Yang mana sih Pak? Gak lihat apa memang handphone iki? Hah? Saya Coba nggak tahu yang mana posisinya. yang harus dilihat. Ya itu yang atas itu benar itu. Nah. Ya kan? Oh. Iya, itu harus mencet. Wes bener. Nah. Oh, ada X-nya itu tak Pak? Teruskan berarti. Wes. Silakan satu persatu lihat apa. Bentar. Bayar ya. Semuanya dong. Oke, wes aman. Hai guys. Jadi YouTuber.